Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, guru SD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian cintai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 muatan IPA kelas 5 SD, ya, sekolah dasar, dengan judul wujud benda. Wujud benda di sekitar kita ini yaitu ada 3, ya. Apa saja? Coba kita lihat. 1, wujudnya benda padat, ya, bergoyang-goyang benda padatnya. 2, benda cair, bergoyang-goyang juga, ya. Yang ketiga yaitu benda gas. Oke, kita lihat contohnya benda padat. Nah, coba diamati pemandangan ini, ya. Pemandangan ini juga ada benda padatnya, ya. Yuk, kita lihat. Nah, ini batu. Nah, batu ini termasuk benda padat karena kalau ditekan sangat keras, ya. Selain batu, ada stom atau cerobong dari pabrik. Biasanya cerobong ini terbuat dari besi atau dari batu bata seperti dinding, ya. Jadi batu benda padat, cerobong juga benda padat. Ada lagi benda padat, yaitu gunung, karena gunung itu berisi pasir dan batu. Ada juga ada tumbuh-tumbuhan, tapi itu termasuk benda padat. Nah, selain itu di sekitar kalian yang termasuk benda padat, misalkan di sekolah, ya, ada meja, kursi, pensil, penggaris, tas, penghapus, lemari, pintu, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang termasuk benda padat. Nah, kalian paham kan yang dimaksud dengan benda padat? Nah, kita lanjut. Sifatnya, ya, sifat benda padat yaitu diingat-ingat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Sifat benda padat, bentuk tetap, volume tetap. Oke, kita lanjut. Nah, setelah benda padat tadi, sekarang ada benda cair. Contohnya benda cair, ya. Ada air, ada minyak tanah, ada kecap, ada sirup, ada oli, ada bensin, ada pertamak, aspal, dan sebagainya. Masih banyak lagi, ya. Nah, ini sekarang sifat benda cair. Ini yang agak banyak, ya. Ada sifat benda cair. Bentuk sesuai tempatnya. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya atau sesuai wadahnya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. 3, permukaan selalu datar. 4, volumenya tetap, bentuknya yang berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau tadi di benda padat kan volume tetap, bentuknya tetap. Tapi kalau di benda cair, volumenya tetap, bentuk yang berubah-ubah. 5, meresap ke dalam tanah. Coba kalau air dituangkan ke tanah, pasti akan meresap, ya. Menekan ke segala arah. Mengalir melalui celah-celah kecil yang disebut kapilaritas. Sekarang contoh benda gas. Ada asap rokok, asap pabrik, ada kabut, asap hutan terbakar, asap kendaraan, dan sebagainya. Masih banyak lagi juga, ya.
Sifat benda gas. Bentuk selalu berubah-ubah. Volumenya juga selalu berubah-ubah. Menempati ruang dan mempunyai berat atau mempunyai massa. Nah, ini sifat benda gas. Kalau yang diingat-ingat ya, kalau benda padat tadi bentuknya tetap, volume tetap. Benda cair, volumenya tetap, bentuknya berubah. Benda gas, bentuk berubah, volume berubah. Nah, sekarang perubahan wujud benda. Jika terkena panas, itu ada yang menyerap panas, ada yang melepas panas ya. Jika menyerap juga akan berubah, jika melepas juga akan berubah wujudnya. Dari cair ke padat, namanya membeku. Nah, ini contoh air ditaruh di dalam freezer, kena dingin berarti melepas panas ya. Ini akan membeku menjadi es. Nah, ini lilin yang dibakar akan mencair, tetapi kalau lilinnya panasnya dihilangkan, dia akan membeku. Nah, ini ada mentega ya. Mentega jika didinginkan juga akan membeku. Yang kedua, perubahan wujud benda yaitu dari padat ke cair. Namanya mencair. Nah, ini es krim kena panas akan menyair, berarti ini menyerap panas. Kemudian mentega dilelehkan di atas api, dia akan mencair, berarti menyerap panas. Lilin yang kena panas juga akan mencair. Ini sebuah es ditaruh di udara bebas, dia akan mencair ya, karena menyerap panas. Perubahan wujud benda yang ketiga, padat ke gas. Maksudnya wujud padat ke wujud gas. Disebut menyublim. Contohnya kamper atau kapur barus yang didiamkan, dia akan menyublim karena kena udara ya. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu gas ke padat. Nah, namanya menghablur atau mendeposisi atau mengkristal. Contohnya ini ada stalaktit dan stalagmit. Kalian tahu gua kan? Nah, di atas gua, di dinding gua itu ada yang runcing-runcing seperti ini. Ini namanya stalaktit. Sedangkan yang di bawah gua itu biasanya ada yang runcing-runcing ke atas. Ini namanya stalagmit ya. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu cair menjadi gas. Disebut menguap. Nah, ini misalkan kalau ada panci dikasih air kemudian kena panas ya, dia akan menguap. Perubahan wujud benda yang keenam yaitu gas ke cair. Namanya mengembun. Nah, ini biasanya di pagi hari itu ya ada titik-titik air yang menempel di daun ya. Nah, ini juga ada dua buah gelas dikasih es batu. Lah, lama-kelamaan di luar gelas ini akan terjadi titik-titik air juga, namanya pengembunan. Nah, selesai sudah pelajaran hari ini. Jika Bu I ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.